Apa dosa yang tidak boleh kita lakukan di hadapan Allah? 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 16. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jangan kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui bahwa Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kepada siapakah ditunjukkan ayat dari 1 Yohanes 3 ayat 9? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Dosa apa yang tidak dilakukan orang yang lahir dari Allah? Mereka tidak melakukan dosa, tidak percaya bahwa Yesus Kristus menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan dan mencurahkan darahnya bagi dosa-dosa itu. Dalam bagian hari ini, 1 Yohanes 3 ayat 9 mengatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Pertama-tama kita harus memahami bahwa ayat ini dikatakan kepada mereka yang percaya kepada keilahian Yesus Kristus, kita dan Injil dan Roh. Mereka yang tidak percaya kepada keilahian Yesus dan yang tidak percaya kepada kebenaran Injil dan Roh, semuanya menjadi seteru Allah. Kita harus memahami bahwa iman mereka tidak ada gunanya dan sia-sia. Bahkan di antara orang Kristen zaman ini, di seluruh dunia, banyak yang tidak percaya kepada keilahian Yesus Kristus, bahwa ia adalah Allah sendiri. Dunia ini penuh dengan orang-orang Kristen nominal yang demikian. Mereka semua karena itu percaya kepada pemikiran mereka sendiri, lebih dari kepada firman Allah, karena jatuh ke dalam agama dunia yang mereka buat sendiri. Terkubur dalam pemikiran mereka sendiri, mereka hidup tanpa Injil kebenaran yang diberikan Allah. Pemikiran daging mereka tidak bisa menerima Injil dan Roh dari Allah dan menjadikan kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Akhirnya mereka menghidupi kehidupan sebagai seteru Allah. Agama dunia ini mungkin sangat menarik dari luarnya, tetapi kenyataannya jauh berbeda. Setelah jatuh ke dalam kontradiksi keagamaan mereka, mereka mati, baik secara jasmani maupun rohani. Orang-orang yang mengaku beragama di dunia ini sudah terhilang karena agama buatan manusia yang mereka percayai. Tembok tinggi penjara agama mereka sudah membuat mereka tidak bisa bertemu dengan kebenaran Injil dan Roh dan tidak bisa percaya kepadanya. Agama dunia sering membuat pengakuan yang tidak berguna dan tanpa dasar
Ketika Allah mengatakan di dalam firman-Nya bahwa manusia pada dasarnya tidak bisa hidup benar, Markus 7 ayat 21-23, kita melihat bahwa orang-orang yang mengaku beragama jauh dari mendengarkan pengajaran ini justru semakin mendorong mereka untuk lebih bersikap baik. Mereka percaya dan mengajarkan bahwa melakukan kebaikan adalah tujuan utama dari setiap kehidupan Kristen. Sebaliknya, kebenaran yang sejati dari Kekristenan mengajarkan bahwa tujuan kita sebagai orang-orang Kristen adalah untuk percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang dengan air, darah dan Roh Kudus dan bebas dari segala dosa kita, menjadi anak-anak Allah dan menerima kehidupan kekal. Adalah pengharapan dan doa saya bahwa banyak orang akan menjadi percaya kepada keilahian Yesus dan Injil air dan Roh, dan kemudian menjadi umat Allah sendiri. Ada terlalu banyak orang Kristen yang sebenarnya menjadi milik agama duniawi saja. Mereka berusaha untuk menimbun kebaikan di atas kemunafikan mereka. Jadi orang-orang itu mendapati bahwa sangat mudah untuk membuat penjelasan yang tak berdasar kepada mereka yang tidak memahami kebenaran yang sesungguhnya. Mereka mengatakan, pikirkanlah tentang Yesus dan yang sudah disalibkan. Yesus mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib untuk engkau. Bagaimana engkau tidak terkesan dari merasa sangat diberkati dan tidak mau melayani Yesus Kristus dengan harta milikmu? Banyak orang Kristen yang mendengar perkataan demikian, kemudian berusaha untuk menunjukkan kesalehan mereka dengan harta milik mereka. Orang-orang yang demikian adalah yang dikuasai oleh perasaan dan tidak mengenal kebenaran keselamatan. Tapi apakah Allah menerima iman yang didorong oleh perasaan sebagai iman yang benar? Tidak. Ia tidak menerima iman jenis yang demikian. Mengapa? Karena Allah tidak bisa menerima mereka yang masih berdosa menjadi anak-anaknya. Hari ini banyak orang Kristen yang meski mereka percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, hanya mengenal setengah Injil saja. Dan karena itu, iman mereka kepada Yesus hanya sia-sia saja. Kita sering melihat bahwa orang-orang beragama demikian, mengenakan buah domba, mengenakan bulu domba, hanya untuk memburu kawanan domba Allah, dan mengajarkan kesalahan yang tidak ada gunanya. Sangat mengganggu bahwa jiwa yang tidak terhitung banyaknya menjadi manusia dari para pemangsa yang demikian. Inilah alasan mengapa kita harus menyatakan Injil dan Roh ke seluruh dunia. Inilah sebabnya kita harus memahami makna ayat yang mengatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Filipi 3:18. Pelanggaran yang membuat kita menjadi seteru Allah adalah dosa tidak percaya kepada Injil dan Roh. Dengan percaya kepada kebenaran ini, Injil dan Roh ini, kita harus menjauh dari tempat ini yang bisa menjadikan kita sebagai seteru Allah. Rasul Yohanes sekali lagi menasihati jemaat bahwa mereka sudah tersesat karena ketidaktahuan mereka akan kebenaran Injil dan Roh. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Injil dan Roh, tidak akan ada pengampunan dosa bagi mereka, dan juga tidak ada berkat dan kehidupan kekal. Dan bagi mereka, hanya ada kutuk dan kebinasaan kekal menanti. Kalau Anda tidak percaya kepada Juru Selamat kasih yang datang dengan air dan darah dan Roh Kudus, kita tidak akan pernah lagi bertemu dengan Tuhan sampai kekekalan. Siapa kemudian yang menjadi milik Allah? Siapa milik Allah? Orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Allah dan anak Allah, dan bahwa Ia adalah Juru Selamat yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus.
Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 10, setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Bagi mereka yang sudah menjadi umat Allah dengan percaya kepada Injil dan Roh, sudah menjadi naluri mereka untuk mengasihi saudaranya. Karena itu, mereka yang tidak mengasihi umat Allah yang sudah menjadi saudara mereka dalam Tuhan, tidak sungguh-sungguh percaya kepada keilahian Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan tidak menjadi milik Allah. Mereka hanya mengatakan dengan perkataan mereka bahwa mereka percaya kepada keilahian Yesus Kristus. Nyatanya mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang dengan air, darah dan Roh Kudus dan sudah menghapuskan segala dosa kita. Semua yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Injil dan Roh yang diberikan oleh Yesus Kristus bisa mengasihi orang-orang lain. Namun ini melampaui kemampuan mereka yang tidak percaya kepada Injil yang benar ini. Seseorang yang bertumbuh dalam kasih yang melimpah di masa kecilnya tahu bagaimana mengasihi orang-orang lain. Ketika kita menerima kasih yang sejati dari Yesus Kristus melalui Injil dan Roh, bagaimana mungkin kita tidak mengasihi saudara kita? Orang-orang yang belum menerima kasih Yesus Kristus bukanlah umat Allah. Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan kebenaran Injil dan Roh. 1 Yohanes 5 ayat 4-7. Sekarang dengan percaya kepada Yesus Kristus yang dengan air, darah dan Roh Kudus sebagai juru selamat kita sudah menerima pengampunan dosa ke dalam hati kita dan menjadi anak-anak Allah. Yesus sudah memampukan kita untuk percaya bahwa Ia adalah juru selamat yang benar yang sudah datang dengan Injil air, darah dan Roh Kudus. Karena kita sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil, air dan Roh, kita sekarang bisa mengasihi Yesus Kristus seperti mereka yang sudah menjadi saudara kita di dalam Tuhan. Ada saat di mana orang benar juga tidak mengasihi Kristus. Kapankah itu terjadi? Ada saat-saat di mana kita yang sudah menjadi orang-orang benar dengan iman dikuasai oleh keinginan daging kita seperti hawa nafsu kedagingan, kesombongan hidup, dan hawa nafsu kita. Ada saat-saat di mana hati kita tidak bersyukur akan kasih Allah karena kita menghidupi kehidupan dengan hati yang terjebak dalam hawa nafsu kedagingan dunia ini. Adalah karena kita mengasihi dunia ini lebih dari Tuhan sehingga kita menjadi tidak mampu mengasihi Yesus Kristus dengan sepenuh hati dan tidak mengasihi jiwa saudara kita. Jadi kita perlu memahami di sini bahwa Rasul Yohanes sedang mengajarkan bahwa kalau kita mengasihi perkara dunia ini, kasih akan apa tidak bisa berdiam di dalam hati kita. Yang membuat kita jatuh ke dalam dunia adalah hawa nafsu kedagingan, hawa nafsu mata, dan kesombongan hidup. Keinginan daging manusia muncul ketika kita tertarik kepada lawan jenis atau materi, dan ketika kita dibawa oleh emosi dan perasaan kita, dan bukannya oleh firman Allah. Kalau dalam ketamakan kita mau memuaskan hawa nafsu yang melewati batas yang diinginkan Allah, kita akhirnya akan melakukan dosa besar terhadap Allah. Kita akan meninggalkan Allah dan gerejanya, dan akhirnya akan menjadi seteru Allah seperti yang dilakukan Lot. Kalau hati kita lebih mengasihi dunia ini dibandingkan dengan Allah, itu akan menjadi penyebab kita kehilangan kasih Tuhan kepada kita. Kalau ini terjadi, jiwa kita akan diikat oleh kegelapan. Kita sangat memahami bahwa kehendak kita saja tidak akan menjadikan apapun di dunia ini menjadi milik kita. Karena kita rawan untuk melakukan penyembahan berhala di hadapan Allah.
Kita harus memelihara hati kita dengan iman, karena kita menghidupi kehidupan kita dengan kesombongan hidup dan hawa nafsu kedagingan. Kita bisa menjauh dari Allah. Karena itu, menempatkan iman kita kepada firman Injil dan Roh, kita harus mempersenjatai kita sekali lagi dengan kasih Tuhan adalah ketika kita memiliki iman yang percaya kepada Yesus yang datang dengan Injil dan Roh Kudus. Bahwa kita bisa sungguh-sungguh mengasihi sesama. Kita semua percaya kepada kebenaran Injil dan Roh yang diberikan Yesus Kristus kepada kita. Kita percaya bahwa dari semua nubuat yang dikatakan Yesus Kristus kepada kita, semua yang belum digenapinya akan digenapi dengan pasti. Bagi kita yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, pasti akan menerima kutuk dan bukannya berkat dari Allah. Dengan datang kepada kita dengan kebenaran air darah, Allah sudah menyelamatkan kita yang percaya kepada Injil ini dari segala dosa kita. Jadi Allah tidak ingin seorang pun tidak bisa mengenakan kasih-Nya. Jangan sampai kita seperti Kain. Siapa yang seperti Kain? Orang yang hidup untuk nafsunya meski ia percaya kepada Injil dan Roh. Bagian Alkitab hari ini juga mengatakan, sebab inilah berita yang telah kami dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap dalam maut. 1 Yohanes 3:11-14. Kata saudaranya di dalam bagian ini, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Secara langsung menunjuk kepada Yesus Kristus dan orang-orang kudus. Mereka yang tidak mengasihi Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sejati, dan Allah akan binasa karena dosa-dosa mereka. Mereka pasti orang Kristen yang kedagingan atau bahkan anti-Kristus. Siapakah orang-orang yang tidak mengasihi Yesus Kristus? Adalah kita tanpa berubah. Mereka adalah orang-orang yang tidak sepenuh hati percaya kepada Tuhan Juru Selamat yang sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan Injil dan Roh. Hati orang-orang yang demikian dipenuhi dengan dosa-dosa mereka. Karena itu, mereka tidak bisa bergerak dari kematian kepada hidup. Yesus begitu mengasihi kita, sehingga ia sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang datang dengan Injil air, darah dan Roh Kudus sebagai juru selamat kita, maka ia pasti akan memberikan pengampunan dosa yang sebenarnya kepada kita. Namun orang-orang yang tidak mengasihi Allah adalah orang-orang yang tidak percaya kepada baptisan Yesus Kristus dan curahan darahnya di kayu salib. Rasul Yohanes menjelaskan kepada kita bahwa mereka yang tidak mengasihi Yesus Kristus adalah seteru Allah. Dan ia juga menjelaskan bahwa sangat mungkin bagi orang-orang itu yang sudah menjadi seteru Allah tetap berkumpul dengan orang-orang kudus dalam gereja Allah. Tidak bisa diragukan bahwa Yesus sudah dengan sempurna menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan Injil dan air, darah dan roh.
Sementara kita melakukan dosa setiap saat, Tuhan sudah dengan jelas menghapuskan segala dosa kita dengan Injil, air, dan Roh. Dan dengan demikian, Ia adalah juru selamat kita. Kita tidak bisa mengelakkan percaya. Kita tidak bisa mengelak dan percaya dan mengakui bahwa Yesus Kristus ini yang datang dengan air, darah, dan Roh Kudus adalah juru selamat kita. Karena Injil ini sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, maka kita juga mengasihi Yesus Kristus adalah karena kita percaya kepada kasih Allah dan kita sungguh-sungguh mengasihi Dia sehingga kita menjadi orang-orang kudusnya. Yesus Kristus adalah Sang Pencipta, Raja segala raja, dan Juru Selamat yang benar bagi kita. Karena kita percaya kepada kasih Yesus Kristus dan Injil, air, dan Roh yang diberikannya kepada kita, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Kita semakin bersukacita ketika kehendak Tuhan digenapi satu demi satu. Kita tidak meninggikan status Yesus Kristus tanpa dasar atas kemampuan kita sendiri. Setelah memahami dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah kita, adalah Juru Selamat, tidak ada yang lebih baik bagi kita selain menghidupi kehidupan bagi kemuliaannya. Dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh, kita mengucapkan syukur kepada Allah dan memuliakan namanya. Ia adalah Juru Selamat yang sejati dan Raja segala raja. Kita jangan melakukan pembunuhan rohani. 1 Yohanes 3 ayat 15 mengatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Barang siapa membenci saudaranya adalah pembunuh rohani. Barang siapa membenci Yesus Kristus adalah seteru Allah sendiri. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dan kalau kita justru menolak semua kasih-Nya, kita akhirnya akan menjadi seteru Allah. Seteru Allah adalah orang-orang yang menolak kasih Yesus Kristus dan Allah, dan yang tidak pernah dan tidak percaya kepada firman Injil, air, dan Roh. Kalau kita menolak kasih Allah, berarti kita melakukan dosa yang akan membuat kita diperlakukan sebagai orang yang melawan Allah. Ada tertulis, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tidak seorang pun di antara kita yang bisa diselamatkan tanpa percaya kepada karya Injil, air, dan Roh yang sudah digenapkan Yesus bagi kita. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati bagi kita, dan Ia adalah Juru Selamat yang benar yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Yesus Kristus adalah Allah yang sudah menyelamatkan kita secara sempurna dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mencurahkan darahnya di kayu salib, dan bangkit kembali dari kematian. Meskipun Yesus Kristus pada dasarnya adalah Allah sendiri, untuk menyelamatkan kita dari segala dosa kita dan kebinasaan, Ia datang ke dunia ini merendahkan dirinya dan menggenapi kebenaran Allah melalui baptisan dan penyalibannya dengan penganiayaan dan hinaan. Bagaimana mungkin kita tidak mengasihi Dia? Kita tidak mungkin bersikap demikian kalau kita memang memahami bahwa Yesus Kristus sudah menanggung segala dosa kita dengan baptisannya sebagai Juru Selamat kita, maka kita tidak bisa menolak kasih-Nya. Bahkan di zaman akhir dalam kehidupan kita, ketika kita diserahkan kepada antikristus dan menderita semua kesengsaraan, kita akan dengan senang menyerahkan hidup kita bagi Yesus Kristus. Karena tidak bisa meninggalkan iman kita,
bahwa Ia adalah juru selamat kita. Karena Yesus Kristus mengasihi kita, kita juga bisa menjadi martir baginya dengan iman. Bukan karena Anda dan saya kuat secara fisik dan kehendak sehingga kita bisa melakukannya, tetapi ini karena kita mengasihi Dia dengan sangat. Itu karena kita tidak bisa menyangkal bahwa Yesus Kristus adalah Raja dan Allah kita. Adalah karena kasih ini kepada Tuhan, sehingga kita menunjukkan kasih ini yang siap mengalami penderitaan kematian daging kita. Kita percaya kepada kasih Allah, kasih Yesus Kristus, karena kita tidak bisa menolaknya. Yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami tidak lain dari kasih ini. Sebagaimana kesaksian Paulus, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Roma 8 ayat 35. Tidak seorang pun bisa memisahkan kita dari iman kita kepada Yesus Kristus dan kasih-Nya kepada kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita dengan kebenaran Injil dan Roh. Kita tidak bisa tidak mengakui bahwa kita mengasihi Dia dan melaksanakan kasih itu. Bagi Yesus Kristus, kita bisa menanggung semua dan segala kesengsaraan dalam sukacita. Siapakah pembunuh itu? Alkitab mengatakan orang yang membenci Yesus Kristus atau saudara di dalam Dia adalah pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Bagi kita untuk membenci saudara kita setelah menerima pengampunan dosa berarti melakukan pembunuhan rohani. Yang sungguh-sungguh sudah menerima pengampunan dosa ke dalam hati kita dengan percaya kepada Injil dan Roh tidak bisa membenci seseorang pun yang ada di dalam Kristus. Tidak peduli betapa lemahnya kita. Kalau Anda dan saya sebagai orang-orang yang dilahirkan kembali sudah menerima pengampunan dosa dan melayani Injil di dalam gereja Allah, masih menyimpan kebencian dalam hati kita terhadap saudara kita, maka kita jelas melakukan dosa yang besar di hadapan Allah. Kalau orang-orang benar menyimpan kebencian kepada sesama orang-orang kudus, maka orang-orang itu melakukan dosa pembunuhan di hadapan Allah, dan mereka harus terlebih dahulu menguji diri mereka untuk melihat apakah Roh Kudus sungguh-sungguh ada di dalam mereka. Orang-orang yang percaya kepada Injil, air, dan Roh tidak bisa tidak saling memahami dan saling mengasihi. Ini bukan karena kita memiliki hati penuh kemurahan, tetapi karena ada Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Inilah sebabnya orang-orang benar lebih dari mampu untuk saling mengasihi. Kalau kita saling melakukan kesalahan, cara untuk membereskan masalah ini sudah tersedia dalam Injil dan Roh. Karena kita sudah diselamatkan dari segala dosa dengan percaya kepada Yesus Kristus. Dan karena kita mengasihi Dia, kita orang-orang percaya bisa saling mengasihi. Tuhan kita mengatakan kepada kita, pohon dikenal dari buahnya. Matius 12 ayat 33. Memang benar bahwa ada saatnya kita terikat oleh hawa nafsu kedagingan dalam kehidupan kita. Tetapi saya ingin kita memahami bahwa Allah berkenan ketika kita mempraktekkan kebenarannya di dalam kehidupan kita. Tuhan mengatakan, orang benar akan hidup oleh iman. 1 Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ia mengatakan kepada kita
bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus menyerahkan hidupnya bagi kita dan memberikan kehidupan baru kepada kita, maka sangat layak bahwa kita juga menyerahkan hidup kita bagi kebenaran Allah. Demikianlah Rasul Yohanes mencapai kesimpulan akan kasih Allah. Ia menjelaskan bahwa sangat layak bagi orang benar yang percaya kepada Injil dan Roh untuk hidup memberitakan Injil ini. Setelah mencukupi kebutuhan dasar kita akan papan dan perumahan, sangat layak bagi kita untuk menyerahkan sisa waktu kita untuk hidup bagi Tuhan. Karena keselamatan orang-orang lain dan bagi saudara kita, sangat wajar dan sangat layak bagi kita semua untuk hidup bagi Injil dan Roh. Bagi kita melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang terpaksa, sementara sangat layak bagi orang-orang benar untuk hidup bagi Tuhan. Dan ini merupakan panggilan dan tugas yang harus digenapi. Ketika mereka sungguh-sungguh melakukan kebenaran Allah, maka Roh Kudus bersukacita dalam hati mereka. Rasul Yohanes mengatakan kepada kita beberapa hal yang tentang mereka yang tidak mengasihi Yesus Kristus. Ia menjelaskan bahwa Anda yang tidak mengasihi Yesus Kristus dan tidak percaya kepada Injil dan Roh adalah para pembunuh di hadapan Allah, dan bahwa orang-orang yang demikian secara lebih jelasnya menjadi milik iblis. Kalau ada seseorang dalam gereja Allah yang tidak percaya kepada Injil dan Roh, ia adalah pendusta di hadapan Allah. Tapi barang siapa percaya dengan sepenuh hati bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini, menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan dan menanggung hukuman dengan disalibkan, bisa menerima pengampunan dosa sepenuhnya. Barang siapa sudah menerima kasih kebenaran dari Allah, bisa mengasihi Dia dan melaksanakan kebenaran Allah. Siapa mengasihi Yesus Kristus? Orang yang dengan sepenuh hati percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan Injil dan Roh. Bahwa Yesus Kristus sangatlah penuh kasih bagi Anda dan saya yang percaya kepada Injil dan Roh adalah karena Ia sudah menjadi pengganti kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan mencurahkan darahnya bagi kita. Bagi mereka yang tidak dengan sepenuh hati percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan Injil dan Roh, kehidupan iman mereka akan senantiasa menjauh dari Yesus sejalan dengan waktu. Demikianlah akhirnya mereka terpisah dari kasih Yesus Kristus. Banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat hanya di awalnya saja dan mengatakan siap menyerahkan hidup bagi Dia. Tetapi sejalan dengan waktu, kasih mereka kepada Yesus mendingin. Dan akhirnya mereka menjauh dari Dia. Ini karena mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus yang datang ke dunia ini dengan Injil dan Roh. Orang-orang benar yang percaya kepada keilahian Yesus Kristus tidak akan pernah menjauh dari Dia. Namun semakin lama kita orang-orang benar menjalani kehidupan bersama dengan kasih Yesus Kristus, semakin kita mau melaksanakan pekerjaan Tuhan. Bagi kita, kalau kita tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, sebagai Allah dan juru selamat, artinya kita melawan Allah. Orang-orang benar yang percaya kepada Yesus Kristus Allah yang benar sebagai juru selamat tidak bisa melakukan dosa penghujatan Roh Kudus. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sejati tidak akan bisa mengasihi Dia. Demikianlah ada perbedaan yang sangat besar antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya, bahwa mereka pada dasarnya berdiri
di sisi yang berbeda sejak awalnya. Kita orang-orang benar tidak bisa tidak mengasihi Yesus. Tetapi sebaliknya, mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, yang datang dengan Injil air, darah dan Roh Kudus, pada dasarnya tidak bisa mengasihi Dia. Jadi sekam dan gandum. Orang-orang percaya dan orang-orang tidak percaya jelas sekali terpisah. Bahkan di antara orang-orang Kristen, ada orang-orang yang sudah menjadikan Yesus Kristus sebagai seteru mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengasihi Injil air dan Roh. Beberapa mungkin melawan Allah dengan menyatakan bahwa Paulus hanya menyebutkan pemberitaan tentang salib. 1 Korintus 1 ayat 18 sebagai keselamatan kita. Apakah Anda tahu apakah pemberitaan tentang salib itu? Anda harus memahami bahwa Paulus menekankan tentang karya kebenaran terakhir Yesus sebagai keselamatan manusia di dalam ayat ini. Karena itu, pemberitaan tentang salib adalah kebenaran Injil dan Roh yang kita percayai. Bagi Anda dan saya, Yesus Kristus dibaptiskan menanggung penghukuman bagi segala dosa kita dengan mencurahkan darahnya yang mahal di kayu salib, dan dengan itu menjadi juru selamat kita. Inilah pemberitaan tentang salib. Ketika kebenaran menjelaskan kepada kita bahwa Yesus Allah kita menanggung segala dosa manusia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, mati di kayu salib, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Di manakah alasan untuk tidak percaya kepada kebenaran ini? Kita juga dulu tidak mengenal kasih Yesus Kristus, Allah kita yang sejati. Tetapi saat kebenaran dinyatakan kepada kita bahwa Yesus menerima segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, kita akhirnya bisa memahami dan percaya akan hal ini. Kalau Anda percaya dalam hati Anda bahwa hanya darah yang dicurahkan Yesus di kayu salib saja keselamatan Anda, maka Yesus yang Anda kenal adalah Yesus yang lain. Kalau Anda masih belum mengenal Injil dan Roh, dan sebagai akibatnya masih hanya percaya kepada darah di kayu salib, Anda sekarang harus berbalik dan percaya kepada kebenaran. Anda sekarang harus meninggalkan kebodohan dan hanya sekedar mengaku percaya kepada Yesus Kristus, tapi hanya percaya kepada curahan darahnya di kayu salib sebagai keselamatan Anda, dan terimalah kebenaran bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia sekali untuk selamanya dengan dibaptiskan di sungai Yordan. Namun banyak orang yang tetap mengabaikan Injil dan Roh, dan karena itu mereka masih hanya percaya kepada darah di kayu salib saja. Karena itu mereka mengatakan Injil air dan Roh bukanlah kebenaran. Ketika Yesus sendiri yang mengasihi mereka mengatakan bahwa Ia sudah menghapuskan segala dosa mereka dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis bagi mereka, mereka masih saja percaya kepada darah yang dicurahkan Yesus di kayu salib sebagai pengampunan dosa. Apalagi yang lebih dan menjengkelkan lebih dari hal ini, kenyataan yang menyedihkan adalah bahwa orang-orang itu sungguh-sungguh memiliki keyakinan akan keselamatan mereka yang didasari dogma keagamaan mereka. Jadi bagaimana bodohnya hal ini? Anda dan saya juga hidup di antara orang-orang yang demikian. Tetapi sekarang Anda percaya kepada baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis,
dan bahwa ia membawa segala dosa dunia ke kayu salib dan mencurahkan darahnya yang mahal sebagai hukuman bagi dosa-dosa Anda, dan sudah menerima kebenaran ini di dalam hati Anda dengan itu sudah diampuni dari segala dosa Anda dan menjadi pekerja kebenaran Allah. Betapa ajaib sukacita itu, bukan? Kita perlu memahami bahwa karena Yesus Kristus memikul segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan karena ia mencurahkan darahnya di kayu salib, kita sekarang bisa diselamatkan dari segala dosa dengan percaya kepada semua karya itu sebagai keselamatan kita dengan segenap hati kita. Tidak ada keraguan bahwa siapa saja yang tidak percaya kepada kebenaran Injil dan Roh adalah seseorang yang pada dasarnya memang tidak mengasihi Yesus Kristus. Karena orang-orang yang demikian tidak percaya kepada Yesus sebagai Allah, dan karena mereka juga mengasihi diri mereka lebih dari mengasihi Allah, mereka sudah menjadi seterunya, karena kasih mereka akan diri sendiri lebih besar dari keinginan untuk mengasihi Yesus dan mengikuti Dia. Mereka tidak percaya kepada kasih-Nya sebagaimana yang seharusnya. Allah Bapa sangat mengasihi Anda sehingga Ia mengutus anaknya sendiri ke dunia ini, membuat Dia menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis dan mati di kayu salib dan bangkit kembali dari kematiannya. Namun masih ada beberapa orang yang tidak mau percaya kepada kebenaran Injil dan Roh di dalam hati mereka dan tidak bersyukur atasnya, dan sebagai akibatnya justru melawan kasih-Nya. Kenyataannya adalah bahwa ada begitu banyak orang yang demikian. Maka di antara orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat mereka sudah melewatkan baptisan Yesus dan hanya berpegang kepada darahnya di kayu salib karena sikap keras kepala mereka. Kalau kita tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri, dan kalau kita tidak mengasihi Dia yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan Injil dan Roh, maka kita jelas sekali adalah orang yang melawan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, maka tidak ada alasan kita tidak percaya bahwa karena kasih-Nya kepada kita, maka Ia menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis bagi kita, disalibkan ketika memikul segala dosa dunia ini, dan dengan itu menyelamatkan kita. Kalau Tuhan sendiri mengatakan bahwa Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis dan menanggung penderitaan di kayu salib bagi kita, maka kita harus percaya kepada hal ini sebagaimana yang dikatakannya kepada kita. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan dengan sepenuh hati mengatakan amin kepada apa yang dikatakannya kepada kita, bahwa Ia menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Ketika kita begitu lemah, mengapa kita tidak percaya kepada Yesus Kristus? Ketika Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa Ia masih menyelamatkan kita dari segala dosa kita sekali untuk selamanya dengan Injil dan Roh, tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa percaya kepada kebenaran ini dengan segenap hati kita. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, Ia sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia sekali untuk selamanya, dan Ia sudah menjadikan kita anak-anak Allah sendiri. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya kepada kita dan berjanji bahwa kita akan menikmati kehormatan dan kemurahan yang kekal. Kita percaya kepada semua firman perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada kita. Kita tidak bisa tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita dan mengucapkan segala syukur kita kepada Allah.
Siapakah yang mengasihi kita? Bukankah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Siapa yang sudah meninggalkan kehormatan dan kemuliaan surga, menanggung segala dosa dunia dengan dibaptiskan, dihukum dengan mencurahkan darahnya di kayu salib, dan sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kalau ada seseorang yang sudah mengasihi kita sebegitu dalam, kita akan hidup baginya. Kalau ia menyuruh kita mencium tanah, kita tidak akan ragu melakukannya. Apa yang tidak akan kita lakukan untuk orang-orang yang begitu mengasihi kita? Tidak ada orang yang sedemikian sudah menjadi pengganti bagi kita, kecuali Yesus Kristus. Ketika kasih yang dicurahkan Yesus Kristus begitu besar, bagaimana mungkin kita tidak mengasihi Dia? Meskipun daging kita mungkin lemah di hadapan Allah, hati kita masih mengasihi Tuhan. Di dalam perjanjian lama, ketika korban dipersembahkan dalam kemah suci, imam besar harus menumpangkan tangannya ke atas binatang kurban untuk menanggungkan segala dosanya dan segala dosa bangsanya. Kita tahu dan percaya bahwa melalui penumpangan tangan imam besar ke atas kepala binatang kurban, inilah kemudian dosanya dan dosa-dosa bangsanya ditanggungkan. Dan kita percaya bahwa karena tangan ditumpangkan ke atas binatang kurban, maka binatang kurban harus menumpahkan darahnya. Dengan demikian, di zaman ini juga, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kita juga percaya kepada penumpangan tangan dan curahan darah korban di masa perjanjian lama sebagai firman pengampunan dosa, kebenaran Injil dan Roh yang dengannya Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, selamanya tidak berubah. Kita semua jangan pernah menjadi seteru Allah dengan menolak untuk menerima kebenaran Injil dan Roh. Justru kita semua harus senantiasa mengasihi Yesus Kristus. Barang siapa mengasihi Injil dan Roh dengan tak goyah, berarti orang itu mengasihi Yesus. Kalau kita tidak mengasihi Yesus Kristus, maka kita tidak akan bisa percaya kepadanya. Ketika kita percaya kepadanya, mari kita terlebih dahulu berpikir tentang berapa banyak kasih Yesus kepada kita dan bagaimana Ia sudah menghapuskan segala dosa kita. Anda semua harus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus dan dengan benar mengasihi Dia. Saya yakin bahwa ketika Anda terus mengasihi Tuhan, harinya akan tiba di mana Anda dan akan menikmati semua kemurahan yang diberikannya. Yesus Kristus adalah Allah keselamatan bagi Anda dan saya. Tuhan kita adalah Juru Selamat kita. Allah yang memberikan kehidupan baru kepada kita dengan memberikan kepada kita Injil dan Roh. Tuhan sudah memampukan kita untuk menerima pengampunan dosa kita. Dengan menempatkan iman kita kepada Tuhan, saya menaikkan ucapan syukur kepada Yesus Kristus yang sudah menjadi Juru Selamat kita. Haleluya.